Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Adanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawa kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya membawa kabar bahagia untuk Indonesia. Bahwasanya Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu tadi pagi dari radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingung, Anda tadi berbicara tentang Jepang mengalami kekosongan. Apa itu maksudnya? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena dia telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu, dia tidak sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti dengan penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Betul itu. Jepang sudah tidak berkuasa lagi di tanah kita. Karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usul Anda, Tuan. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan di Indonesia diprogramkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Tuan? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita yang akan menyusun diri kita sendiri. Tepat sekali. Sekarang kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Mikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Di sini kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini, Bu. Ada yang harus kami bicarakan kepadanya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggil Kang Mas dulu ya. Mas, Kang Mas ada yang nyari. Ya, siapa Bu? Itu para pemuda datang katanya ingin bicara penting. Oh, baiklah, saya akan menemui mereka. Ya, silakan duduk. Jadi, ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang, menyerah terhadap sekutu, dan dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang, kami para golongan pemuda mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta agar segera menyusun kemerdekaan Indonesia ini. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa menerima keputusan PPKI ini. Karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dibentuk oleh rakyat sendiri, bukan dari pemerintah bangsa negara lain. Bukan seperti itu. Memang kita harusnya membicarakan hal itu pada rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kenapa kita harus menunggu Jepang, Bung? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, ketika kita akan tegak di atas kekuasaan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua itu.
Baiklah kalau begitu, kami mau undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya para golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Terus sekali, ada saran? Gimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika kita di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedan di Karawang? Tempat itu merupakan peta yang dipimpin oleh Sudanco Sunarjo. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Baik, oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pemimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada perundingan tersebut, disepakati bahwa naskah proklamasi akan ditandatangani oleh Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Setelah teks proklamasi selesai disusun, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar lebih rapi dan mudah dibacakan saat proklamasi kemerdekaan. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Ibu hanya punya kain warna merah sama putih. Emang nggak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa Bu. Kalau begitu, bagaimana kalau Ibu membuat bendera yang sederhana saja? Yang penting kita memiliki niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya menjadi Sang Saka Merah Putih. Baiklah, kita namakan saja Sang Saka Merah Putih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung
Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera ini untuk menandakan kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan memerintahkan anak murid saya untuk mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya mengumpulkan saudara-saudara sekalian untuk memberitahukan ini adalah peristiwa yang sangat berpengaruh bagi bangsa kita saat ini. Indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memuja-Nya. Indonesia Ibu pergi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Angkat tegak maju, jalan.